Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Al-Quran dimanapun antum berada, mari kita kembali menerjemahkan Al-Quran lewat aplikasi ya. Jadi metodenya sangat mudah. Pertama, kita urai ya, dari ayat tersebut persuku kata. Nah, kalau sudah kita urai, kita deteksi persuku katanya sudah ketemu, maka kita gabung menjadi satu kalimat yang sempurna. Itu. Nah, kalau sudah begitu nanti baru kita tadaburi dan seterusnya. Langkahnya seperti itu seterusnya, dari mulai baknya bismillah sampai nanti sinnya minal jinnati wanas itu. Kalau kita lakukan seperti itu, maka kita akan lengket ya, atau sudah menempel di benak kita, sehingga pada akhirnya kalau kita membaca Al-Quran sudah tahu, tidak harus menengok ke terjemahannya, ya kita sudah nyambung dengan ayat yang kita baca. Itulah akan menimbulkan suatu kenikmatan tersendiri terhadap orang yang membaca Quran ya, yaitu yang tahu maknanya dan yang tidak tahu maknanya itu akan berbeda ya, sangat berbeda sekali. Baik, mari kita kembali kepada ya aplikasinya. Kita masuk. Nah, kita mulai caranya cari surat Al-Baqarah. Nah, langsung kemudian kita scroll ke bawah gitu ya. Nah, naikkan ke atas. Kalau mau cepat dipencet yang pinggirnya itu ada garis, itu tinggal diturunkan ke bawah. Nah, itu tinggal cepat itu. Baik, kita akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 24 terusan daripada kemarin ya. 24 kemarin atau pertemuan yang lalu itu Allah menjelaskan kalau kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami bernama Muhammad, bikin surat satu surat saja kalau memang kamu orang yang jujur itu ya. Maka ini kemudian dijelaskan yang 24 itu, fa'il lam ya, fa'il lam, maka jika lam tidak taf'alu, kamu mampu melakukannya gitu ya. Falan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan mampu ya melakukannya. Fattaku, maka takutlah, anar, api neraka, alati, yang, wakuduha. Ini kalau wakuduha belum tahu, bisa dipencet untuk diklik bahan bakarnya ya. Wakuduha, bahan bakarnya, nas, manusia, wal hijaroh, dan bebatuan. Itu ya, hijaroh itu batu ya, dan batu itu. Uidat, nah uidat kalau belum tahu diklik ya, dipersiapkan atau disediakan ya, lil kafirin, bagi orang yang kafir itu. Jadi kalau sudah kita deteksi persuku kata begitu, tinggal kita gabung. Fa ilam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang dipersiapkan atau disediakan bagi orang yang kafir. Itu kalau mau diklik, diyakinkan terjemahan kita ya. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Itu ya. Nah, itulah maksud daripada arti ayat 24 surat Al-Baqarah itu. Ya kalau mau kita tadabburi ya tidak akan satu orang pun yang mampu, walaupun dia ahli bahasa, ahli sastra. Ya mungkin dari segi susunan kalimatnya dia bisa bikin ya. Ya yang semisal Al-Qur'an itu mungkin bisa dibikin apa gitu. Al-Qur'an itu kan ada hukum-hukumnya, perintah dan larangan gitu ya. Kalau dia manusia bisa saja bikin satu konteks seperti
Al-Quran itu. Umpamanya kalau di Al-Quran memang ada orang mencuri, dipotong tangannya, nah dia bikin. Nah, kalau ada orang mencuri, dihukum dengan hukuman sekian tahun, sekian pasal atau pasal sekian, itu bisa saja. Itu dalam konteks dibentuk seperti bahasa Arab, itu bisa. Tapi tidak sama manfaatnya atau kegunaannya dengan Al-Quran, gitu. Karena hukum-hukum di Al-Quran itu kalau dilaksanakan bagi yang membuat pelanggaran itu terhapus dosanya. Umpama kita mencuri contohnya. Mencuri itu dihukum Al-Quran itu dipotong tangannya kalau memang yang kita curi itu sudah sesuai ya kriteria hukumannya itu. Maka ketika orang mencuri di dunia dengan dihukumi potong tangan, maka dosa mencurinya itu telah dihapus oleh Allah. Di akhirat nanti tidak akan dihisap lagi, dihitung lagi tentang pencuriannya karena sudah dilakukan hukumnya di dunia dengan hukum Allah. Sama-sama dihukum, tapi dengan hukumnya manusia, maka hukuman manusia itu tidak bisa menghapuskan tindak pidana yang dilakukan di hadapan Allah. Nanti tetap dia dihisap di hadapan Allah tentang dosa mencurinya itu. Ya. Nah, itulah makanya makna ayat ini kalau mau kita dalami, kamu tidak akan mampu membuat hukum yang seperti hukum Allah, membuat surat seperti surat Al-Quran itu, karena memang kegunaannya ya itu untuk dunia dan akhirat. Itu buat pandangan saja ya, buat wawasan saja. Baik, berikutnya wabasiri lazina amanu. Wabasiri, basiri itu kabar gembira, dan berikanlah kabar gembira, itu kalau mau kita terjemahkan. Dan sampaikan kabar gembira, gitu ya. Aladzi, sudah orang yang atau mereka amanu wa amilu sholihati, yang beriman beramal soleh, anna, sesungguhnya lahum, bagi mereka, jannatin, surga, tajri, yang mengalir, min, dari tahtihal, bawahnya, anhar, sungai-sungai. Kulama, setiap kali, ruziku, diberi rezeki, minha, di sana, min samarotin, dari buah-buahan, rizekon, sebagai rezeki atau anugerah, ya qalu, mereka berkata, hadza, inilah, alladzi, yang ruzikna, yang pernah diberikan rezeki kepada kami, min qablu, dari sebelumnya, wa utubihi, dan diberikan bihi, dengannya, mutasabiha, yang semisalnya, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, aswajun, pasangan mutahharoh, yang suci. Azwajun kalau belum tahu ya tinggal diklik saja ya, istri-istri yang mutahharoh, yang suci. Maksudnya itu istri itu yang belum pernah tersentuh oleh bangsa manusia maupun bangsa jin, itu ya dalam ayat jalan gitu. Lam yatok mishunna insu qablahum walajin ya. Jadi bidadari yang belum pernah tersentuh oleh bangsa manusia maupun bangsa jin, itu yang suci, itu bukan seperti perempuan di dunia ini udah di mek pegang sana pegang sini, itu udah nggak suci lagi, itu maksudnya ya. Wahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, selama-lamanya, itu ya. Jadi kalau kita sudah deteksi persuku kata sudah kita kuasai semua, tinggal susun saja ya. Wa basiril ladzina amanu wa amilu sholihat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin, sesungguhnya bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kulama ruziku minha, setiap kali diberikan rezeki di sana, min samarotin, dari buah-buahan, rizqon, sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadzalladzi, inilah yang ruzikna, diberikan kepada kami rezeki, min qabalu, dari sebelumnya, wa utubihi mutasyabiha, dan kami diberikan yang semisalnya dengannya, walahum fiha, dan bagi mereka di dalamnya,
azwaju mutahharah, pasangan-pasangan yang suci atau istri-istri yang suci, wa hum fiha, dan mereka di dalamnya kekal selamanya. Nah, itu kalau sudah tahu ya tinggal disusun saja ya. Kita lihat arti yang sebenarnya ya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Itu ya. Kalau kita mau tadaburi, kalau ada ayat surat yang semisal seperti ini ya, Allahumma ya jadikanlah ya ja'alna minhum, jadikanlah kami golongan mereka. Itu mohon ya. Jadi apa faedahnya, gunanya kita bisa mengartikan Al-Qur'an itu kalau ada ayat-ayat yang menyenangkan ini ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah golongkanlah kami kepada golongan mereka. Sementara kalau ada ayat-ayat yang ya buat neraka, buat kafir, ya kita mohon, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Gitu kurang lebih ya saudaraku yang dirahmati Allah. Insya Allah kalau kita terus ya bergaul dengan Al-Quran ya, beraktivitas dengan Al-Quran, Al-Quran kita pahami, kita coba amalkan ya, nanti Al-Quran itu kembali akan memahami kita ya, karena Al-Quran itu nanti akan wujud menjadi syafaat, penolong kita gitu ya. Maka hadisnya itu kan apa, sahih itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, gitu ya kalau nggak salah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti pada hari kiamat dia akan menjadi penolong syafaat bagi pembacanya. Gitu. Marilah kita kembali memohon kepada Allah supaya dipahamkan terhadap Al-Quran dan diberikan kemampuan untuk mengamalkan pada akhirnya. Allahumma barik lana fil Qur'anil azim wanfa'na bima bihi huda wal bayan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.